Bulan Rajab ini dikenal dengan syahrul istighfar. Syahrul, bulannya beristighfar. Artinya bukan bulan Rajab saja kita beristighfar. Istighfar itu tiap hari istighfar itu. Tiap hari istighfar. Nabi saja tidak kurang dari 70 beristighfar dalam satu hari. Tapi ketika bulan Rajab lebih ditekankan lagi. Sebagaimana kalau di bulan Ramadan kita berlomba-lomba membaca Al-Quran. Berlomba-lomba di sini bukan banyak-banyakan maksudnya. Memang banyak-banyakan, tapi di sini maksudnya kita berlomba-lomba mengambil, memanen pahala. Cuman bukan buat bangga-banggaan. Awak sudah khatam 1 kali do, 2 kali do, 3 kali. Tidak. Tapi memang lebih diutamakan, dianjurkan untuk lebih dikiatkan lagi, lebih dibanyakkan lagi ketika bulan Ramadan. Makanya tadarus Al-Quran, habis tarawih tadarus Al-Quran. Nah itu. Tapi apakah di bulan lain tidak tadarus Al-Quran, tidak baca Al-Quran? Ya tidak, tetap baca Al-Quran. Begitu juga bulan Rajab. Bulan Rajab memperbanyak istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nah, itu dianjurkan oleh ulama itu. Ba'da salatis subuh sama ba'da salatil maghrib. Ba'da salatis subhi wa ba'da salatil maghrib yustahsanu an yuqra'a ba'da salatis subhi wal maghribi Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 100 kali. Nah, itu dianjurkan oleh ulama. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan, kata Rasulullah, khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wah. Ini kita selingin sedikit tentang bulan Rajab ya, kajian kita. Karena besok bulan Rajab. Khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wah. Ada 5 malam yang tidak akan ditolak doanya. Kalau pengen cepat mustajab, pengen cepat terkabul, manfaatkan. Kalau ada momen yang bagus ya manfaatkan. Jangan lewat begitu saja. Kata Rasulullah dalam sebuah riwayat disebutkan ada 5 malam yang tidak akan ditolak doanya. Artinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu 5 malam? Awwalu lailatin min Rajabin atau min Rajab. Malam pertama dari bulan Rajab. Nah, nanti malam besok maksudnya. Baik-baik doa. Ya Allah, minta bini 4. Masya Allah langsung. Ini jangan sampai orang rumah tahu pula. Awwalu lailatin min Rajab atau min Rajabin, malam pertama dari bulan Rajab. Manfaatkan nanti malam besok. Terus yang kedua, walailatun nisfi min Sya'ban. Malam pertengahan di bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Pada malam itu disodorkan amal kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga disebutkan bahwasanya ini hamba ini si fulan ini nantinya syaqi atau sa'id. Nantinya bakal celaka atau bahagia endingnya. Nah, itu semuanya. Makanya malam nisfu Sya'ban kita minta, ya Allah nanti catatannya catatan yang bagus. Jangan catatannya jelek. Bersih dari yang namanya yang tidak baik.
tapi penuh dengan amalan-amalan baik. Nah, itu. Makanya dianjurkan. Bukan namanya Rasulullah memerintahkan, disunnahkan baca Yasin 3 kali, tidak. Ulama menganjurkan. Ulama menganjurkan malam nisfu Sya'ban itu membaca, diantaranya itu baca Yasin 3 kali. Dianjurkan. Kenapa? Yasin itu qalbul Quran. Kalau dibahas tentang keutamaan Yasin, ya kata Rasulullah SAW, Yasin itu intisarinya Quran, qalbul Quran, jantungnya Quran, hatinya Quran. Tergantung orang mau ngartikan qalbun jantung atau qalbun hati, sama. Makanya dianjurkan baca Yasin ya 3, dan banyak keutamaan surah Yasin itu dalam riwayat. Walailatul Jum'ah, ini malam ini, mudah-mudahan anak lagi sakit, mudah-mudahan sakitnya dicabut oleh Allah, diangkat oleh Allah. Yang lainnya juga lagi sakit, mudah-mudahan diangkat semuanya penyakit. Yang punya hajat, niat, semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, dan tidak mustahil. Apapun yang antum minta itu tidak mustahil kalau Allah yang berkehendak. Allah yang berkehendak itu tidak ada yang mustahil. Kadang kita pikir ini dari mana, jalannya dari mana, tidak mustahil. Kalau Allah yang punya kuasa itu tidak ada yang mustahil. Minta sama Allah, yakin minta sama Allah pasti. Ya Allah, permudah aku untuk mempelajari ilmu, permudah aku untuk memahami ilmu. Ya Allah, aku juga pengen bisa baca kitab, ya Allah. Udah, minta sama Allah. Tidak mustahil. Yang mustahil itu tidak mau minta, tidak mau usaha, mustahil. Pengen duit banyak, tidak minta, tidak berusaha, ya mustahil. Pengennya santai saja, duduk di depan rumah, tidak pakai baju, sambil ngudut. Pengen datang duit, datang, mustahil. Mustahil. 3 malam. Tadi sudah 3 malam. Malam pertama bulan Rajab, malam pertengahan dari bulan Sya'ban, malam Jumat. Yang ketiga, yang keempat, walailatul fitr, malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri itu disunnahkan begadang, tapi begadangnya bukan apa? Bukan gangguin orang. Gangguin orang enggak, baca Quran, zikir, takbir. Takbirnya juga jangan lebay, ganggu orang. Disunnahkan menghidupkan ihya'ul layali al-idain, menghidupkan 2 malam. Malam hari raya walailatul nahari, malam hari raya Idul Adha. Nah, itu 5 malam itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala permohonannya. Banyak-banyak minta sama Allah malam ini juga nih. Akhrajahu As-Suyuti fil Jami'. Hadis ini ditakhrij oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami'. Diriwayatkan dari Ani bin Asakir. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan Rajab Syahrullah. Rajab ini adalah bulannya Allah. Makanya minta, banyak-banyak minta sama Allah di bulan Rajab itu. Minta sepeda, boleh minta sepeda. Minta mobil SMK, boleh kalau ada tersedia. Rajab Syahrullah wa Sya'banu syahri, dan Sya'ban adalah bulanku. Artinya dianjurkan memperbanyak salawat di bulan Sya'ban. Makanya sering tuh sebelum adzan, di pertengahan khutbah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Nah, itu ayat itu turunnya di bulan Sya'ban. Makanya dianjurkan memperbanyak sholawat. Wa Ramadan syahru ummati, bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Dikhususkan, diistimewakan. Ibadah sunnah dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu menjadi ibadah wajib. Ya. Makanya beda. Salat fardu sama salat sunnah pahalanya tinggi mana? Ya salat wajib. Ya salat wajib. Salat sunnah, puasa sunnah misalnya. Puasa sunnah diantaranya puasa Asyura. Kita tahu keutamaan puasa Asyura itu menghapus dosa-dosa yang telah lalu selama 1 tahun, dihapus. Apakah puasa 1 hari di bulan Asyura itu lebih bagus daripada puasa Ramadan? Oh, enggak. Jauh lebih utama puasa di bulan Ramadan. Makanya keistimewaan puasa Asyura saja begitu dahsyatnya, apalagi puasa di bulan Ramadan. Makanya termasuk di antara dosa besar minal kabair, termasuk dosa besar itu lepas dari bulan Ramadan, dia meyakini dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa, malah jadi dosa. Artinya kalau betul-betul fala rafatha wala fusuqa, lisannya dijaga di bulan Ramadan itu, tidak mengumpat, menggonjeng, matanya dijaga, tangannya dijaga, kemaluannya dijaga pas siang hari. Pas malam hari silahkan bantai. Yang punya orang rumah bantai. Tapi habis buka. Jangan sebelum buka. Nah ini. Makanya Ramadan syahrul ummati, syahrul hasad disebutkan kata ulama itu, syahrul hasad. Bulannya manen. Bulan Ramadan itu bulannya panen pahala. Makanya dibiasakan orang-orang soleh terdahulu itu, mereka itu mempersiapkan bulan Ramadan itu bukan pas bulan Ramadannya. 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan mereka sudah membersihkan hati mereka itu, menjaga anggota tubuh mereka itu untuk menyambut bulan Ramadan. Bayangkan, dari jauh-jauh hari, dari 6 bulan sudah menjaga itu. Makanya ketika masuk bulan Rajab syahru az-zara'. Rajab itu syahruz zar'i, mulai nanam. Makanya kita dianjurkan apa? Istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Baca sayyidul istighfar. Baca doa sayyidul istighfar. Pemimpinnya istighfar. Apa itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Jadi pemimpinnya doa istighfar, minta ampun itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu sedikit dianjurkannya untuk dimaksimalkan di bulan Rajab ini. Dianjurkan juga puasa, berpuasa. Ada riwayat, walaupun katanya nilainya hadisnya itu dhaif. Hadis dhaif. Hadis dhaif itu bukan haram. Digunakan. Jangan terjebak dengan kalau hadis lemah, tidak boleh diamalkan. Nah, salah itu.
jangan terjebak dengan perkataan kalau hadis dhaif tidak boleh diamalkan. Berarti dia tidak ngaji betul dengan ulama, perkataannya ulama. Kata ulama, hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujjah untuk halal dan haram atau perintah wajib. Tidak boleh. Ada perintah wajib atau larangan misalnya. Dia bersumbernya dengan apa? Dengan hadis yang dhaif, enggak boleh. Menggunakan hujjah suatu hukum dengan hadis dhaif enggak boleh kalau untuk hukum. Tapi kalau untuk fadailul a'mal, antum ngerti nih, fadailul a'mal ya. Kalau fadailul a'mal, keutamaan beribadah, ibadah sunnah, boleh. Mengamalkan suatu ibadah yang ibadah itu sunnah. Boleh nggak menggunakan hadis yang dhaif? Boleh. Yang nggak boleh itu hadis maudhu, hadis palsu, nggak boleh. Mengamalkan suatu ibadah yang sunnah tapi dengan hadis palsu nggak boleh. Tapi kalau hadis yang dhaif, boleh.